dianjurkan nanti Bapak Ibu kalau sudah haji pulang sebelum masuk rumah berdoa dulu pada orang-orang yang ada di sekitar situ, mungkin anaknya, mungkin tetangganya, mungkin keponakannya, sebelum masuk rumah berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih doanya? Ya tadi sholawat bisa, Allah merzukna ya Allah berikanlah kepada kami ziarah Makkah, bisa berziarah ke Makkah, ya. Ya Allah berikanlah kemudahan bagi kami, keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami bisa pergi untuk menunaikan ibadah haji. Doanya seperti itu. Diawali dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, ya, kemudian diakhiri dengan walhamdulillah rabbil alamin. Itu caranya seperti wa aula itu jika memungkinkan, tapi kalau tidak memungkinkan nggak apa-apa, masuk rumah kemudian berdoa. Itu hanya anjuran para ulama dalam kitab yang namanya kitab Uji Romi. Nah, itu juga dikutip oleh termasuk dalam kitab namanya Bughiyatul Mustarsyidin, ya. Bughiyatul al-Mustarsyidin. Ini ilmu baru ya. Jadi Bapak Ibu, memang ada sampai 40 hari ya, mungkin dulu 40 hari karena memang kondisinya berbeda. Sekarang ya cukup 7 hari. Yang penting begitu pulang jangan singitan. Apa singitan itu? Nah, begitu pulang haji nggak keluar rumah apa singitan. Singitan itu sembunyi supaya tidak diketahui orang. Itu kalau Nabi Muhammad itu 11 ekor sapi atau onta gitu, untuk diberikan kepada apa namanya para penziarah. Nah, kalau kita cukup ayam. Nah, kalau nggak bisa ayam ya apalah tempe lah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa tempe, udang atau rawon itu sudah cukup. Ya. Yang penting itu ada ya, ada keinginan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak harus persis misalkan. Kalau Nabi onta kita cukup tempe lah. Nah, kalau nggak tempe ya kalau di Malang namanya mendol. Kalau Madura apa ya? Kalau ada rendang dan sebagainya. Itu kalau jenis sapi itu uh, ada yang onta, ada yang sapi ya. Nah itu contoh ya. Kemudian dalam hadis ini diterangkan 5 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama itu doanya orang haji sampai dia itu kembali. Nah, jadi orang yang menunaikan ibadah haji sampai dia kembali itu doanya istimewa. Makanya saya kadang saya itu dalam hati itu terenyuh, ada orang berangkat haji kok ditipu. Oh itu yang menipu itu kan bisa kualat dunia akhirat. Udah bayar nggak bisa berangkat. Itu di desa-desa, di kampung-kampung itu banyak. Kok teganya Allah saja memuliakan hambanya yang akan berangkat haji dan sementara ini orang menggunakan kesempatan untuk mencari kekayaan. Itu kan sudah zalim kuadrat yang seperti itu. Ya, zalim kuadrat yang seperti itu. Jadi dia itu bukan hanya disiksa di dunia, nanti di akhirat itu juga akan disiksa apa? Betapa dia itu berbuat zalim. Sehingga orang yang akan berangkat haji mestinya kita muliakan. Mestinya kita muliakan. Kalau bisa. Kalau ada orang mau berangkat haji atau umroh, ya kita ikut serta. Misalkan nggak usah banyak-banyak. Nitip, misalkan tolong titip saya uang misalkan 100.000, ya jangan kemudian malah diperberat. Nitip misalkan 100.000 untuk apa ya? Untuk apalah? Karena apa? Supaya untuk mengingatkan kita uang kita digunakan di sana, entah itu dibuat makan, kalau makan kan punya kekuatan akhirnya buat tawaf, buat sa'i, ya seperti itu. Mungkin lebih banyak lagi itu tidak apa-apa. Dan itu dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, ya. Ulama-ulama terdahulu. Nah, sekali lagi, khamsu da'watin la turaddu, ya. 5 doa yang tidak mungkin ditolak, yaitu dakwatul hajj hatta yasdura. Yang kedua dakwatul ghazi hatta yarji.
doanya orang yang sedang berperang di jalan Allah sampai dia itu pulang. Tapi nggak ada di sini ya. Mau berangkat kemana? Pak Irak mau perang? Oh, bukan, itu bukan perang. Di Indonesia itu aman ya. Di Indonesia itu aman. Kalau zaman dulu, perang 10 November, ya, 10 November, hari itu mengatakan bahwa yang radius sekian kilo selatan utara itu wajib mengikuti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu keluar dari rumahnya maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya sip karena apa? Dia itu sedang siap-siap untuk mati dan mati untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala jihad. Sama juga orang haji juga sama. Banyak orang berangkat haji tidak kembali, apalagi zaman dulu naik naik apa namanya naik kapal laut. Nah, saya menemukan data bahwasanya jamaah haji pada waktu itu ketika berangkat naik kapal laut itu banyak yang wafat. Nah, kemudian setelah wafat dimakamkan di mana? Dimandikan, kemudian dikafani, kemudian dimasukkan ke dalam laut, dimakamkannya caranya seperti itu. Karena apa? Haji itu memang panggilan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanannya adalah katakan perjalanan yang istimewa karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Haji kemudian sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dakwatul madlum, doa orang yang dizalimi. Tadi saya sampaikan ada calon jamaah haji, calon jamaah umroh itu ditipu itu double. Dia itu sebagai jamaah haji dan umroh. Yang kedua, dia itu sebagai orang yang dizalimi. Kalau dia itu hatinya tiba-tiba ya Allah kok tega banget orang itu bisa langsung kualat. Apalagi nangis, ya Allah sudah saya kumpulkan uang sekian tahun namanya, begitu mau berangkat kok ada orang yang tega menipu saya, itu kan berarti double. Dia itu sebagai calon tamu Allah, calon tamu Rasulullah. Yang kedua, dia itu sebagai orang yang dizalimi. Jadi doanya orang dizalimi itu termasuk mustajab, ya, dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doaul madlum hatta yunsor ya. Doaul madlum hatta yunsor sampai dia itu mendapatkan pertolongan. Kemudian yang berikut doa dakwatul marid hatta yabra'a, doanya orang sakit sampai dia ya. Ya, kalau ada orang sakit ya, itu sip itu kalau kita datang kepadanya untuk minta didoakan. Sebab dalam kondisi sakit, beliau itu sabar dan terima dengan takdirnya, maka Allah mencintainya sehingga doanya itu insya Allah dikabulkan, doanya itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk orang yang sakit, yang seperti ini biasanya itu tidak tidak populer meminta doa kepada orang sakit, tidak populer. Sebab umumnya yang sakit itu didoakan, padahal kondisi sakit adalah sebuah kondisi di mana dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya menahan rasa sakit, ya menerima takdir Allah yaitu sakit. Itu kondisi seperti itu istimewa, yaitu dakwatul marid hatta yabru'a, doanya orang sakit sampai dia itu sembuh. Ya, tapi jangan sampai bilang begini, ya Allah berilah saya sakit supaya doa mustajab, enggak begitu ya konsepnya. Pokoknya kalau kita sakit ya pada waktu doanya itu insya Allah mustajab. Nah, setiap orang itu pasti akan merasakan sakit. Tidak ada orang selamanya sehat. Nah, dalam kondisi sakit itu banyaklah berdoa untuk anaknya, untuk tetangganya, temannya, kerabatnya, karena saat itu Allah Subhanahu wa taala membuat kondisinya yaitu dekat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dakwatul li akhihi bil ghaib, doa saudaranya, doa saudara kepada saudaranya bil ghaib dengan cara gaib, misalkan saya kepada saudara saya termasuk bapak ibu di sini adalah saudara saya, misalkan saya tiap malam misalkan membaca satu sholawat, itu sholawat yang saya baca itu
Sholawat begini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala salim abil salim jafil hadratil wasa salatan tumitu jismin jismi wa qalbi min qalbi wa ruhi min ruhi min sirri min ilmi min ilmi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqi wa niyati min niyati wa wijati min wijati wa qasdi min qasdi wa ta'utu barakatuha alaiya. Ya Allah, mudah-mudahan barokahnya kembali kepada saya, kepada anak-anak saya, kepada pasangan saya, kepada keluarga saya, kepada jamaah, kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada saya, maka itu doa ya mustajab karena apa? Mendoakan orang yang tidak ada pada tidak dekat dengannya. Itu namanya dakwatul akhli akhi bil ghaib. Tidak berjumpa langsung. Kok bisa? Iya, termasuk ini adalah doa mustajab. Jadi Bapak Ibu misalkan mendoakan, ya Allah mudah-mudahan saudara saya sedang haji diberikan kesehatan gitu, atau yang sedang haji, ya Allah mudah-mudahan saudara saya oleh Allah itu dimudahkan, ya Allah mudah-mudahan engkau memudahkan, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesembuhan orang yang sakit. Itu doanya yang namanya dakwatul akhli akhi bil ghaib. Nah, kemudian asra'u haula'i ijabat dakwatul akhi bil ghaib. Itu paling cepat, paling cepat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita serius mendoakan orang lain dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, jadi mendoakan orang lain itu tidak rugi, ya, tidak rugi. Justru itu menguntungkan, ya, menguntungkan diri kita. Nah, kemudian ini kaitannya dengan jamaah haji dan umroh ya. Sunnah hukumnya, ya, sunnah hukumnya meminta doa kepada orang ketika kita akan berangkat ke Mekah. Misalkan secara kolektif, kalau dulu kan harus datang, nah, sekarang tidak harus datang, bisa melalui proses yang proses Zoom ini. Mohon doanya Bapak Ibu, insya Allah saya besok akan berangkat umroh. Mohon doanya Bapak Ibu, saya besok mau pergi haji. Mohon doanya Bapak Ibu, saya besok bersama anak saya dan keluarga saya akan menunaikan haji. Seperti itu boleh. Loh, kok sunnah? Ya, karena Nabi Muhammad SAW pernah didatangi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab itu bilang begini, ya Rasulullah, saya mau berangkat ke Mekah, fa innahu lamma ista'dana fil umrati fa'adzina lahu. Kemudian minta izin kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala lahu la tansana min du'ai. Jangan lupakan aku dalam doamu. Nah, itu menunjukkan bahwa yang seperti itu boleh. Apa yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi itu menjadi sunnah selamanya. Jadi kalau kita mau berangkat jangan singitan. Apa singitan? Singitan itu bahasa Inggrisnya. Singitan itu bersembunyi-sembunyi. Nggak tahu kok di mana ibu ini kok nggak ada. Oh, umroh. Waduh. Ini apa cara bahasa Jawa itu nilap nih. Tidak beritahulah bahwa kita ini ya dikatakan baik kalau dengan tetangga kita itu baik. Nanti kelak di akhirat itu yang akan menjadi saksi kita itu bukan orang lain tapi tetangga kita. Kita baik atau tidak itu yang menjadi saksi kelak adalah tetangga kita. Itu misalkan Mas Fatut nggak ada, Mas Fatut meninggal dunia. Terus ada yang bilang, Bapak Ibu kita harus menyaksikan apakah Mas Watut itu baik. Oh, yang menyaksikan baik atau tidak itu tetangga kita. Jadi kalau kita harus punya keinginan baik kepada keluarga kita, khususnya tetangga kita. Karena apa? Itu yang akan menjadi saksi kita di hadapan Allah SWT. Kalau tetangga kita mengatakan baik, insya Allah kita dikatakan orang baik. Maka kalau kita mau berangkat haji atau umroh, maka hendaknya pamitan kepada mereka. Secara pribadi atau secara kolektif. Kalau nggak bisa, kamar WA. Bapak Ibu, hari ini saya mohon
doanya karena mau berangkat haji atau umroh. Kemudian share 100 orang. Ya mohon doanya saya di sana. Ya itu memang seperti itu. Jadi pemahaman harus kontekstual. Kalau zaman Nabi itu langsung datang. Nah, kalau zaman sekarang itu bisa kita kontekstualkan dengan era modern, era virtual, era teknologi, informasi, maka bisa memohon kepada banyak orang. Tapi diatur niatnya, yaitu niat karena mengikut baginda Rasulullah SAW, bukan pamer. Nah, itu yang menjadikan bermasalah di situ. Bukan pamer. Kalau niatnya pamer, itu lain lagi. Ya, itu lain lagi. Kemudian ada satu lagi ya hadis yang menceritakan tentang keistimewaan meminta doa. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqita al-hajj fasallim alaihi wasaffihu wa murhu ayyastaghfir laka qabla ayyadkhula baitahu fa innahu maghfurun lahu. Nah, ini apabila, kata Rasulullah, apabila engkau berjumpa orang yang telah menunaikan ibadah haji, maka ucapkan salam kepadanya, berjabat tangan dengannya, dan memintalah doa ampunan darinya sebelum dia masuk rumah, sebab dia adalah orang yang telah diampuni dosanya. Jadi, salaman dulu. Cik-cik lah. Assalamualaikum. Alhamdulillah, kapan datang nih, salaman dulu baru kemudian minta doa. Nah, doanya di sini dianjurkan untuk meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, ini. Bahkan di situ ada anjuran salaman dan bilang kepadanya, jalan kepadanya ayyastagfirlaka. Nah, untuk itu jamaah haji harus tahu bagaimana caranya berdoa. Nah, maka sering kalau umroh biasa atau umroh atau haji, saya selalu mengatakan ini nanti kalau ada tamu doanya dibaca, supaya apa? Supaya doanya nggak ngarang. Nah, nanti kalau ngarang sendiri, wah ini ayahap ini doa yang dibaca ternyata doa mau masuk kamar mandi. Kan bahaya, begitu pulang mencret dong. Kenapa? Ternyata doanya itu masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa haji kok malah doanya mau masuk kamar mandi. Atau doa yang lain misalkan bahaya, harus munasabah, harus ada kesesuaian antara antara doa yang dibaca dengan momentum, itu harus ada kesesuaian. Walaupun tidak wajib. Doa apa saja kan boleh, tapi kalau misalkan habis pulang umroh atau haji, apa? Doa makan. Nah, kan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Yang mendengar kan, ini kok doa mau makan, padahal nggak ada makanannya. Nah, atau doa masuk kamar mandi. Ini doa mau tidur. Yang susah semua itu dibaca, ternyata doa mau bertemu suami istri. Wah, tambah bahaya itu. Makanya doa itu banyak. Ada doa mau makan, doa mau tidur, doa mau kumpul suami istri. Itu semuanya ada doanya. Maka momentum doa pulang haji itu harus disesuaikan. Doa yang biasanya sering saya sampaikan itu tadi. Doa misalkan Allah marzukna, ya Allah berikanlah kami rezeki ziarah Makkah, bisa berziarah ke Mekah wal Madinah dan juga Madinah li'adil haji wal umrah, untuk menunaikan ibadah haji dan umrah di kulli sana, tiap tahun, bijak Rasulullah SAW, atas kemuliaan baginda Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziarah qabrin nabi alaihi salatu wassalam fi afiatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram wa ala alihi washabihi wasallam. Terus kemudian Allah maj'al hajjana hajjan mabrura wa sa'i mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan taburi ya alim ma fis sudur akhrijna ya Allah min adh-dhulumati ila nur. Itu kalau bisa itu sebelum orang masuk rumah. Tapi kalau tidak mungkin ya tetap masuk rumah. Jadi etikanya mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian bersalaman, terus berdoa dengan ampunan. Allah maghfir lana dzunubana
wa kaffir anna sayyi'atina. Allahumma ja'al umratana hadhihi umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfur. Dan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan orang yang menunaikan ibadah haji, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikabulkan doanya, khususnya orang yang baru pulang dari haji. Dan kita doakan ya saudara-saudara kita rombongan yang dipimpin oleh Dr. Ari Ginanjar sedang berada di Madinah, mudah-mudahan mereka sehat walafiat. Mereka pulang dengan kondisi umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ya kita minta kepada mereka untuk mendoakan kita. Kita cegat melalui apa? Melalui WA. Nah, tolong sebelum masuk rumah kita doakan. Nah, tolong kita didoakan sebelum masuk rumah, didoakan, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Kalaupun belum mengabulkan, insya Allah doa itu menjadi ibadah ya, menjadi ibadah, dan insya Allah orang-orang yang menunaikan ibadah haji itu orang-orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Tawaf saja, tawaf. Likulli khatwatin min khatawat taqutul khatwat. Tiap langkah menuju Masjidil Haram itu melepur dosa. Tiap langkah mengitari Ka'bah itu menjadi pelebur dosa dan mengangkat derajat. Belum lagi ketika sholat di depan Ka'bah. Belum lagi ketika mereka itu menyentuh Hajar Aswad. Belum lagi ketika mereka itu berada di Hijr Ismail. Belum lagi ketika mereka itu sa'i. Belum lagi ketika mereka itu tahallul. Belum lagi ketika mereka itu berada di Arafah, belum lagi ketika pokoknya semua gerakan orang yang menunaikan ibadah haji itu momentum ibadah yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang namanya selalu disebut ya, selalu didoakan, insya Allah itu akan nyambung dengan orang yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat keistimewaan, bisa mendoakan tetangga kita. Dengan demikian kita akan menunaikan ibadah. Atau orang yang didoakan, orang yang sedang berada di Mekah atau di Madinah. Begitu Mas Watut, nanti insya Allah akan segera saya buat PPT dan nanti saya kirimkan atau share ke Mas Watut. Terima kasih. Oke, baik. Alhamdulillah. Alamin. Baik Bapak Ibu, silakan dituliskan pertanyaan-pertanyaannya ya Bapak Ibu. Insyaallah luar biasa ya, ternyata fadilahnya orang haji umroh itu luar biasa. Doa-doanya dijabah. Dimanapun berdoa pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dijaga lisan kita, jangan asal mendoakan orang, nanti tiba-tiba mentang-mentang haji umroh mendoakan yang tidak-tidak, mentang-mentang diterima dimanapun diterima doanya oleh Allah. Semoga dari itu dijaga ya Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan lisan kita hanya digunakan untuk mendoakan orang lain dengan kebaikan. Baik, izin saya ingin membacakan pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Ini sudah, ini lumayan ya, saya cek dari atas dulu. Oke, ini saya mau menanyakan yang pertama Ustaz, masalah amalan Ustaz. Ustadz itu kemarin sempat menyampaikan katanya ada Fatihah 113 yang pernah diajarkan. Bagaimana terkait amalan itu? Bedanya dengan yang sholawat tadi, Ustadz. Oke. Ini waktu itu pernah saya sampaikan waktu di Menara 165 ya satunya. Iya, waktu di Menara di Jasa. Itu sudah saya sampaikan, dan ada satu pengurus MUI DKI, dia kiai punya pesantren, dosen juga di salah satu universitas di Jakarta, pengurus NU DKI juga, pernah datang ke saya, bilang gini, bahasa Jawa, Kang, saya pingin haji dan umroh.
seperti sampean. Nah, terus saya bilang gini Kang, kalau seperti kita ini kan bukan anaknya pejabat tinggi, duitnya nggak punya. Eh, Kalau jaringan para pejabat itu kan gampang, apalagi Kemenak, apalagi pejabat pemerintah itu kan gampang. Karena kita bukan pejabat, kita harus punya cara lain agar bisa pergi haji. Itu pertama. Yang kedua, karena kita bukan anaknya konglomerat, kita nggak punya banyak duit. Nah, terus karena kita anaknya orang biasa, maka kita harus punya kegiatan yang sangat luar biasa. Akhirnya terus apa? Kita ini kan santri. Santri itu sejak awal, pokoknya sejak dulu hidupnya kan biasa-biasa saja. Maka santri itu saya buat sebuah istilah gini, elek rupo kuat dungo. Jadi santri itu kalau ngerti bahwa dirinya itu tidak nganteng, ya jelek rupa, kita harus kuat berdoa. Oh, itu. Terus apa lagi? Santri itu kalau bukan anaknya pejabat harus kuat tirakat. Santri itu karena bukan anaknya konglomerat harus kuat eh, apa namanya? Kuat berdoa, kuat tirakat dan kuat wirid. Jadi tiga, harus kuat tirakat, kuat wirid dan kuat berdoa. Nah, kalau kita tiga-tiganya itu bisa melakukan, maka kita pasti berbeda dengan yang lain. Nah, gitu. Terus gimana caranya? Nah, saya dapat ijazah dulu. Saya punya kiai terkenal wali. Itu eh, saya ngertinya kalau beliau sudah wafat, sudah wafat. Pernah meminta, saya pernah meminta kepada beliau untuk dapat ijazah. Terus saya disuruh membaca surat Al-Fatihah, jumlahnya berapa? 2000. Banyak. Waktu itu saya masih di Mekah, saya baca setiap hari mulai jam setengah satu selesai jam setengah empat pokoknya di Mekah pada waktu itu tiap hari. Nah, terus kemudian ternyata itu kalau saya baca kalau saya baca itu punya hajat apa itu oleh Allah eh, sering diijabahi. Nah, termasuk orang yang ingin menunaikan ibadah haji. Maka itu saya berikan kepada teman saya tadi. Sudah Kang, baca ini 113 atau 313 niat memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan menunaikan ibadah haji. Ternyata dibaca istiqomah hingga sekarang. Beliau itu saya kasih tahun 2013 sampai 2019 sudah menunaikan umroh 34 kali. Nah, kemudian eh, hajinya 3-4 kali. Sekarang itu sudah menunaikan ibadah umroh dan haji. Umrohnya itu lebih sudah 40 kali. Hajinya sudah 4 atau 5 kali. Sering ketemu di Mekah. Nah, itu istiqomah itu luar biasa. Pernah saya hadirkan waktu itu. Dan dia selalu istiqomah. Kalau ada apa-apa, saya telepon, Kang, saya punya begini-begini, ya sudah. Sampai saya gini, ya. Saya pingin apa lagi? Pingin kaya. Oh, ada wiritannya. Cuma jangan sampai istidrat, sudah secukupnya. Minta kepada Allah Ta'ala, dan kalau dikabulkan, sesungguhnya Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Kalau dikabulkan, Allah itu Maha menolak siapapun yang berdoa kepadanya. Karena Allah itu berkuasa menolak. Nah, itu juga yang menjadi landasan, tapi beberapa orang yang mengamalkan itu oleh Allah diijabahi. Termasuk Fatihah 113. Itu ada dalam buku Kaum Sarungan, itu ada penjelasannya di situ. Oke. Tentu saya itu tidak sendirian, yaitu selalu saya barengi dengan sholawat haji, sholawat yang sudah saya berikan. Terus doa Allah marzukna ziarah Makkah wal Madinah, Allah marzukna ziarah Makkah wal Masjidil Mubarak wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomah ya. Yang penting istiqomah. Gitu Mas.
Baik, berarti kuncinya Bapak Ibu, apapun itu amalannya, kalau istiqomah maka insya Allah ada harapan, insya Allah. Yang penting istiqomah, yakin. Bahwasanya nanti semua amalan-amalan dapat diterima dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan selanjutnya nih, Ustaz. Terkait masalah trauma dalam artian ini, takut jatuh ketika mau umroh itu pesawat, Ustaz. Nah, itu salah satunya. Terus yang kedua, artinya ragu karena takut di atas pesawat tiba-tiba jatuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang orang yang pulang umroh itu sakit, meninggal gitu, Ustaz. Itu bagaimana dengan hal-hal seperti itu, Ustaz? Orang-orang yang trauma dengan hal-hal seperti itu. Terima kasih ya. Trauma itu saya kira setiap orang itu punya traumatik dalam hidupnya. Tapi kalau orang seperti itu semua kan bahaya juga. Ada orang Arab, orang-orang itu trauma menikah. Akhirnya nggak menikah, itu ada trauma. Kenapa nggak menikah? Semua laki-laki itu sama. Tapi yang merasakan seperti itu kan cuma satu orang. Itu. Terus ada orang trauma naik pesawat. Nah, saya kapan hari itu naik pesawat itu sudah mau turun naik lagi. Wah itu bikin mulai trauma ini. Karena apa? Ada anginnya kencang. Wah ini nggak turun-turun nih gimana ya? Nah, itu sering orang traumatis. Tapi obatnya apa? Yaitu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu berkuasa atas diri kita. Allah itu berkuasa atas segala kehidupan kita. Maka ada satu doa itu, Allahumma la takil nafsi, Allahumma la takilni, ya Allah jangan sampai kau berikan pasrahkan diriku kepada diri saya sendiri. Torfat ain, walaupun dalam sekejap. Akhirnya kita dalam semua hal kehidupan kita yaitu kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu trauma itu. Ada yang trauma nggak bisa tidur takut mati. Tapi buktinya itu jutaan orang tidur ya, yang mati hanya berapa orang nggak bangun. Kalau trauma semua itu nggak ada yang tidur itu bahaya juga. Jadi memang ada. Terus bagaimana? Yaitu kita kembalikan dulu kita tidak ada. Terus Allah adakan kita, kemudian nanti tidak ada lagi. Akhirnya kita, oh iya ya, ternyata memang harus kita menerima takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Mas Wadi. Baik, selanjutnya Ustaz. Doa haji dan umroh itu apakah sama kalau mau berangkat, Ustaz? Sama. Nah, terus, okay. Yang kedua, Ustaz, untuk pulangnya doa apa, Ustaz? Kan kadang tetangga doain, mudah-mudahan saya juga bisa segera berangkat. Ini doa apa yang harus saya lakukan? Nah, ini. Terus yang ketiga, ya, bentar Ustaz, satu lagi. Kalau harus pamit apa nggak riak, Ustaz? Nah, ini. Nah, ya itu tadi. Kalau harus pamit nggak riak. Kalau tidak pamit, apa tidak sombong? Nah, tinggal begitu aja. Jadi kadang persepsi orang itu kadang apa ya? Misalkan begini. Makanya perlunya menata hati seperti itu. Jadi kalau kita itu berteman dengan orang kaya, itu muncul dalam hati kita itu tamak. Tapi kalau kita berteman dengan orang yang lebih miskin, itu kadang itu kita sering menyuruh mereka. Dua-duanya ya dosa. Kalau kita menjadi kiai, ya kayak jadi kiai, itu sering melihat santri atau melihat orang yang lebih bawah kita dengan menghina. Kemudian kepada kiai yang lebih tinggi itu kadang itu iri. Nah itu hidupnya seperti itu. Kalau Mas Wadud misalnya berteman dengan artis-artis cantik itu bahayanya apa? Tertarik. Kalau berteman dengan yang jelek itu menghina. Itu sama-sama potensi dosa. Nah, maka bagaimana kita misalkan menyikapi nanti kalau kalau pamit apa enggak ria. Nah kalau enggak pamit apa tidak sombong. Nah itu kan sama bagaimana kita mengelola hati kita. Maka ya tetap biasa-biasa ya Allah kita berdoa ya Allah saya mau berniat menunaikan ibadah haji mudah-mudahan kau mudahkan. Saya akan mengundang teman-teman kolega rapat ya mendoakan mereka mudah-mudahan saya selamat dengan ditata hatinya itu ditata sebab kalau misalkan tiba-tiba berangkat
nggak ngomong, itu kan sombong amat dia. Toh kalau dia itu punya misalkan meninggal dunia, apa dia itu mau berangkat sendiri ke kuburan? Orang kadang punya pikiran seperti itu. Kan bahaya loh, hidup di tengah masyarakat. Kecuali menata hati kita dengan baik. Insya Allah selamat. Nah, itu Mas Alvin. Oke, baik. Alhamdulillah. Tergantung dari niatnya Bapak Ibu. Kalau memang niatnya mau pamer, ya pasti tujuannya ria. Ngasih tahu ke tetangganya, saya mau bukan umroh ya. Ini berarti kan tujuannya beda. Tapi kalau karena memang ingin melaksanakan ibadah, ya tentunya tidak mengundang mereka dengan baik-baik. Izin pamit dengan mereka baik-baik. Baik, selanjutnya Ustaz. Apa oke, ini apa ijazahnya Ustaz? Agar ini mungkin karena sudah terakhir ya, ijazahnya agar anak kita mendapatkan jodoh Ustaz. Masih ada satu lagi tanya. Terima kasih. Ini sebentar, mungkin ada salah satu jamaah yang mudah-mudahan hadir ya. Mudah-mudahan hadir. Dulu pernah saya kasih ijazah. Ibu siapa Ustaz biar saya cari. Sebentar saya cari. Nah, itu mengamalkan istiqomah. Alhamdulillah Allah memberikan rahmat dan pertolongan. Anaknya ketemu yang di Jakarta Ustaz kemarin. Anaknya ketemu jodoh dan sekarang sudah hamil 6 bulan. Nah, hamil 6 bulan. Nah, itu alhamdulillah ya. Ada 2 orang. Satunya siapa? Itu ada di grup. Begitu ketemu jodohnya langsung hilang dari grupnya. Alhamdulillah begitu saya mengamalkan 2 bulan atau 3 bulan, yang melamar 2. Tapi dipilih salah satu dan akhirnya hidup dengan bahagia. Mudah-mudahan bahagia. Yang penting bahagia. Makanya kalau memberikan ini doa, dibaca istiqomah dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, itu kalau sudah dikabulkan tetap ingat kepada Allah. Jadi salah satu keinginan saya itu apa? Ketika mengamalkan sebuah doa atau wirid itu makin cinta kepada Allah dan Rasulullah SAW. Walaupun kemudian yang ngasih doa itu nggak diingat ya nggak apa-apa, karena tujuan saya itu bagaimana supaya lebih cinta kepada baginda Rasulullah SAW yang kelak kita akan mendapat syafaat. Saya lupa, nanti bisa bisa ngontak Jafri ya. Oke. Oke, berarti ini ya Ustaz nunggu informasi ya terkait masalah amalannya biar ada buktinya ya istilahnya Bapak. Biar tidak biar ya, lebih yakin. Baik, selanjutnya Ustaz, apa beda tirakat dengan wirid Ustaz? Kalau di kitab Al-Hikam pernah saya bincangkan ya, wirid itu wirid itu salah satu zikir yang kalau kita baca secara istiqomah itu menjadi wirid. Misalkan hasbunallah wa ni'mal wakil yang sudah saya berikan. Hasbunallah wa ni'mal wakil itu zikir. Zikir yang isinya adalah kepasrahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika zikir itu dibaca secara istiqomah itu akan menjadi wirid. Ya, itu. Kalau tirakat itu sebenarnya dari bahasa Arab taroka yatruku, meninggalkan. Jadi kalau kita tirakat misalkan tirakat dari HP, misalkan, ya kita tidak menggunakan HP, Nah, karena HP dianggap menggoda, mengganggu kita. Nah, dalam hal ini tirakat itu apa? Tirakat itu biasanya dilakukan oleh orang-orang yang istiqomah berpuasa Senin Kamis atau puasa Daud itu namanya bagian dari tirakat. Nah, atau tirakatnya apa? Setiap malam jam 2:30 atau jam 3 bangun hingga subuh. Ya, meninggalkan apa? Meninggalkan tempat tidurnya yang membuat kita itu nyaman dalam pelukan kasur. Nah, itu. Jadi tirakatnya apa? Bangun malam. Itu tiap hari. Sampai kapan ya? Sampai kita kembali. Nggak ada batasannya. Nah, semuanya itu dilakukan secara istiqomah. Baik kita tirakat atau wirid itu dilakukan secara istiqomah. Nanti
Nah, dalam kajian kitab Al-Hikam itu, kalau kita sudah melakukan itu semua, nanti Allah akan memberikan buahnya. Ya, buahnya apa?